Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan NTU UII tahun 2009 yang soalnya Koko ambil dari vnntu.com. Di dua video sebelumnya, Koko udah bahas soal nomor pertama dan nomor kedua. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link yang ada di description untuk melihat pembahasan nomor pertama dan nomor keduanya. Dan di video kali ini, Koko akan bahas nomor 3. Koko ingetin lagi bagi yang belum subscribe channel Koko, bisa langsung di subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa dapat update dan notification ketika Koko upload video pembahasan lain yang bermanfaat dan relevan untuk persiapan tes NTU maupun NUS. Kita langsung lihat soal nomor 3. Soal pertama dia bilang, carilah range of X, rentang nilai X, yang memenuhi pertidaksamaan ini. Karena bentuknya pecahan, ingat-ingat kita nggak boleh cross multiply, tapi harus pindahin satunya ke sebelah kiri. Jadi Koko akan pindahin dulu satunya ke sebelah kiri, kemudian kita akan cari dia punya pembuat 0 atau critical value. X min 5 per 1 min X min 1 lebih besar daripada 0. Samakan penyebut. X min 5 min 1 plus X per 1 min X lebih besar daripada 0. Koko akan dapat 2X min 6 per 1 min X lebih besar dari 0. Dari sini kita bisa dapat dua buah critical value. Yang pertama critical value-nya adalah 2X min 6 sama dengan 0. Artinya X-nya 3. 2X min 6 sama dengan 0, X-nya 3. Critical value yang kedua adalah 1 min X equals to 0. Berarti X-nya adalah 1. Kita tinggal bikin number line, garis bilangan. Di garis bilangan kita punya dua nilai, yaitu 1 dan 3. Kedua-duanya open interval, nggak boleh include, karena tidak ada sama dengannya di sana. Kemudian kita uji tanda, masukin aja angka 0 ke persamaan tersebut, hasilnya adalah negatif. Masukin 2, hasilnya pasti positif. Masukin 4, hasilnya akan kembali menjadi negatif. Dan daerah yang kita mau ambil adalah daerah lebih besar daripada 0. Artinya daerah yang positif. Dengan demikian, maka range of X kita adalah dari 1 sampai 3. Tidak ada equal to ya. Inilah jawabannya. Nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor kedua. Nomor kedua dia bilang, misalkan X dan Y satisfy three simultaneous inequality berikut. Pertanyaannya, gambarlah range of X and Y. Artinya kita diminta menggambar suatu daerah yang memenuhi ketiga inequality ini. Koko udah bikin terlebih dahulu dia punya Cartesian diagram. Sekarang kita tinggal gambar aja. Ini sumbu Y, di sana sumbu X. Yang pertama, X plus Y sama dengan 1. Kita gambar equation-nya terlebih dahulu. Nanti baru kita tentukan region-nya. Jadi kita gambar garisnya terlebih dahulu. Karena bentuknya garis lurus, Koko cukup pikirkan dua koordinat aja. Misalnya yang pertama saat X-nya 0, Y-nya 1. Waktu Y-nya 0, X-nya 1. Jadi kita dapat dua pasang koordinat, 01 dan 10. Skala Koko di sana, Koko pakai skala sepertiga. Jadi 0,1 ada di sini. Kemudian 1,0 ada di sini. Inilah garis yang pertama. Koko pakai garis warna biru. Nah, itu garisnya.
X plus Y equals to 1. Kita tulis di sini aja ya. X plus Y equals to 1. Daerahnya nanti Koko akan gambar atau tentukan terakhir. Koko akan gambar garis kedua terlebih dahulu. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah min 1/3. Min 1/3. Kemudian kalau Y-nya yang 0, atau X-nya 1 deh. Bebas ya, tentukan dua koordinat bebas. Kalau X-nya 1, Y-nya adalah 2/3. X-nya 1, 2 kurang 1, 1. Oh, 1/3, sorry. X-nya 1, 1/3 ya. Nah, kita dapat dua koordinat lagi. X-nya 0, Y-nya min 1/3. Ada di sini. Kemudian ketika X-nya 1, Y-nya adalah 1/3. Kalau Koko gambar, ada di sini. Inilah garis kedua. Nah, kurang lebih seperti ini. Persamaan garisnya adalah 3Y sama dengan 2X minus 1. Satu lagi, 3X lebih besar sama dengan, 3X sama dengan 2Y. Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1 deh. Satu lagi Koko pilih Y-nya 1. Kalau Y-nya 1, nanti X-nya 2/3. Jadi dia akan melalui 0,0 ada di sana, tengah-tengah. Satu lagi adalah Y-nya 1, X-nya 2/3. Y-nya 1, X-nya 2/3. X-nya 2/3. Kurang lebih di sini. Inilah garis yang ketiga. Kalau digambar, kurang lebih seperti ini. Nah, garis yang ketiga ada di sana. Setelah kita gambar seluruh garisnya, kita baru tentukan daerah. Untuk menentukan daerah, kita akan pilih suatu poin yang digunakan sebagai titik untuk menguji daerahnya benar atau salah. Fokus ke garis warna biru terlebih dahulu. Koko akan pilih titik 0,0 sebagai titik uji. Substitusikan 0,0 ke persamaan atau pertidaksamaan ini, kemudian lihat daerahnya benar atau salah. 0 tambah 0 besar sama dengan 1. Inequality ini jelas salah. 0 besar 1 itu salah. Artinya daerah yang ada 0,0 adalah daerah yang salah. Daerah yang benar ada di sini. Jadi itulah daerah yang benar untuk inequality pertama. 0,0 itu salah. Yang benar sebelah kanannya yang Koko arsir. Nah, Koko akan arsir daerah yang salah supaya lebih jelas daerah yang benar di mana. Jadi daerah yang salah itu ada di sini. Ini yang Koko akan buang. Ini daerah salah. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas ya, karena nanti gambarnya akan numpuk-numpuk semua. Itu daerah yang salah dari inequality pertama. Benernya di sana. Inequality kedua, perhatikan garis warna ungu. Ini garis warna ungu. Koko akan ambil titik pengujian 0,0 lagi. Titiknya nggak boleh terletak di garis. Jadi titiknya harus di luar garis. Substitusikan 0,0 ke pertidaksamaannya. Kita akan dapat 0 lebih besar sama dengan min 1. Ternyata dia benar. 0 besar min 1 benar. Artinya daerah yang ada titik itu adalah daerah yang benar. Ini daerah benar.
Yang salah berarti daerah belakangnya. Itulah yang kita akan arsir. Yang salah itu daerah di belakang sini. Kita akan buang. Koko mengarsir daerah yang benar ya. Koko mengarsir daerah yang salah. Jadi ini kita buang. Ini daerah yang salah. Semua ini salah. Satu lagi, perhatikan garis hijau. Perhatikan garis hijau. Karena garis hijau melalui 0,0, kita nggak bisa ambil titik itu sebagai pengujian. Koko akan uji titik 0,1. Nggak boleh ambil 0,0, karena 0,0 terletak di garis itu. Ambil 0,1, substitusikan ke persamaannya, kita akan dapat 0 lebih besar sama dengan 2. Ternyata pernyataan itu salah. 0 besar 2 salah, berarti titik itu adalah daerah yang salah. Kita akan buang region yang mengandung titik uji tadi. Jadi region ini kita buang. Nah, dari seluruh daerah yang kalian bisa lihat di gambar ini, ada satu daerah yang tidak kena arsiran sama sekali, yaitu daerah ini. Ini tidak terkena arsiran sama sekali. Itulah region yang kita inginkan. Jadi yang pertama dia suruh sketch the range of x and y, itulah range-nya atau region-nya. Ada di sini. Nah, harusnya bisa kelihatan dengan jelas ya, daerah itu tidak terkena arsiran sama sekali. Itulah region kita. Yang kedua, dia bilang find the bound of x and y. Carilah batas dari nilai x dan nilai y-nya. Kalian bisa lihat region kita, nilai x-nya maksimumnya pasti infinite, karena ini akan ke kanan terus daerahnya. Artinya x-nya pasti infinite maksimumnya. Tapi minimumnya ada di sini. Perpotongan antara garis hijau dan garis biru. Itulah minimum value dari x-nya. Koko akan cari dulu titik, kita kasih nama ini titik A. Cari dulu titik potong dari garis warna hijau dan garis warna biru. Atau kita akan cari titik A. Coordinate of A. Ini adalah intersection antara garis hijau dan garis biru. X plus Y sama dengan 1. 3X sama dengan 2Y. Substitusi atau eliminasi aja. Mungkin Koko akan eliminasi 3X minus 2Y equals to 0 ya. Pindah ruasin aja. Koko akan eliminasi pakai kalkulator aja. Kita akan dapat X sama Y-nya. Kalau dihitung sekilas, X-nya adalah 0,4. Y-nya adalah 0,6. Itu titik A. Perhatikan di gambar, titik A ada di sana. Jadi koordinat dari titik A itu adalah 0,4, 0,6. Sekarang Koko akan lihat satu lagi, titik B. Titik B ini adalah titik terendah. Kalau titik A titik paling kiri. Kalau B adalah titik paling bawah. Jadi lihat poin B ada di bawah sana. B adalah perpotongan antara garis biru dan garis berwarna ungu. Coordinate of B kita bisa cari. Of B. Garis biru dan garis ungu. Ungu itu adalah yang tengah tadi. Minus 2x. Koko langsung bikin bentuknya rapi ya, supaya Koko bisa kalkulatorin. Plus 3y equals to minus 1. Dari sini kita bisa dapat x sama y-nya berapa. X-nya berapa, y-nya berapa. Kalkulatorin aja. Ini minus 2x, sorry. Minus 2x. Minus 2
3 minus 1. Koko dapat X-nya 0,8, Y-nya 0,2. Dengan demikian titik B Koko udah tahu 0,8, 0,2. Nah, waktu kita ingin mencari bound of X and Y, kita tinggal lihat nilai X yang paling kecil itu ada di titik A. Paling besarnya infinite. Berarti bound of X itu adalah dari 0,4 sampai infinity. Ini pertanyaan yang keduanya. Pertanyaan yang pertama jawabannya ini ya, sketsa kita atau gambar kita. Pertanyaan kedua, bound of X itu adalah dari 0,6 sampai infinite. Sedangkan bound of Y, batas dari Y, paling bawahnya adalah titik B. Paling bawahnya daerah kita. Paling atasnya itu infinite karena ini akan naik terus. Jadi dia akan menuju infinite. Maka bound of Y-nya dari 0,2 sampai infinite. Of Y, Y besar sama dengan 0,2. Inilah jawaban untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Jawabannya itu. Pertanyaan terakhir, carilah nilai maksimum dari Y minus 2X. Carilah nilai maksimum dari Y minus 2X. Untuk mencari nilai maksimum dari Y minus 2X, kita akan coba substitusikan titik-titik yang ada di daerah kita. Jadi di daerah kita ini ada banyak sekali koordinat. Selain A sama B, ada banyak sekali koordinat lain. Nah, kita akan coba substitusikan. Yang memungkinkan untuk nilai maksimum itu adalah koordinat dari titik pojoknya. Jadi Koko akan substitusikan pojok-pojoknya. Tapi karena ini open region atau open interval, akan lebih baik kalau kita substitusikan salah satu titik yang berada di posisi sangat jauh untuk melihat tendensinya seperti apa. Koko contohin ya. Kita punya fungsi adalah, Koko tulis di sini aja, fxy ini adalah y minus 2x. Titik pojok kita itu adalah titik A dan titik B. Jadi Koko akan substitusikan untuk titik A 0,4, 0,6. Kepersamaan itu hasilnya adalah 0,6 minus 2 kali 0,4. Hasilnya adalah minus 0,2. Sekarang Koko akan coba substitusikan titik B. 0,8, 0,2. Y-nya 0,8. Nah, langsung aja ya, kalkulatorin aja. Ini fungsinya. Substitusikan ke sini. Y-nya 0,2. 0,2 minus 2 kali 0,8. Hasilnya adalah min 1,4. Yang lebih besar itu adalah min 0,2. Jadi inilah kita punya kandidat untuk menjadi maksimum point. Tapi karena daerah kita open, daerah kita terbuka, ada baiknya kita coba satu titik yang berada di posisi agak jauh untuk melihat tendensinya. Tendensi itu artinya makin ke sana, nilai dari fungsi kita makin besar atau makin kecil. Jadi makin ke sana nilainya makin besar atau makin kecil. Sebagai contoh, Koko akan coba substitusikan suatu poin katakanlah 10,10. 10,10 pasti ada di dalam region ini. Karena 10,10 itu terletak di garis Y equals to X. Y equals to X itu garisnya seperti ini. Kalian boleh substitusikan 100,100
atau 1000,1000 bebas. Koko akan substitusikan sebagai contoh 10,10. Saat Koko substitusikan 10,10, hasilnya adalah 10 min 20, yaitu min 10. Ternyata bukan lebih besar, justru kita dapat lebih kecil daripada min 0,2 tadi. Artinya makin ke belakang itu makin ke sana, nilai fungsi kita pasti akan makin kecil. Kalau masih ragu-ragu, kalian boleh substitusikan angka lain. Misalnya 100,100. Hasilnya adalah min 100. Lebih kecil lagi. Kesimpulannya apa? Nilai maksimum dari y minus 2x itu adalah minus 0,2. Kalian boleh substitusikan poin lain yang ada di region tersebut. Kalian nggak akan dapat nilai yang lebih besar daripada minus 0,2. Jadi jawaban kita adalah maximum value of y minus 2x is 0.2, ada negatifnya, jangan lupa. Inilah jawabannya. Koko geser sedikit ya, supaya nggak bingung lihatnya. Minus 0,2. Nah, pembahasan Koko selesai untuk soal nomor 3. Di video berikutnya, Koko akan bahas nomor terakhir atau nomor 4. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Koko berharap kalian bisa mengerti apa yang Koko jelasin. Dan kalau ada teman kalian yang andai kata butuh pembahasan ini, silakan di-share ke mereka. Sekali lagi thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.